mudarasa 'alaiha fala yakhlu anha yawman wala laila wa yaslu aslul Quran bi qiraatil ayat at-taliyah. Jangan sampai dalam hidup kita tuh kosong enggak baca Quran. Jangan sampai kosong. Paling tidak Pak, saya kasih kuncinya ya. Satu hari setiap habis sholat 5 waktu itu 2 lembar. Jadi habis sholat subuh nih, setelah kita ngaji 2 lembar kita baca. Baca 2 lembar. Ya. Nanti habis duhur 2 lembar. Habis asar 2 lembar. Habis maghrib 2 lembar. Habis isya 2 lembar. 1 juz tuh kita dapat. 1 juz itu 10 lembar. Ya kalau kita sehari 10 lembar berarti. Berarti 1 bulan kita bisa hatam. 1 bulan bisa hatam. Kita nggak usah muluk-muluk deh. Bisa sehari sekali hatam. Ada gak di sini yang sehari hatam? Ada? Nggak ada. Saya juga nggak bisa. Ya. Yang seminggu hatam? Alhamdulillah kalau ada. Makanya kita tuh amal biar sedikit tapi istiqomah. Jangan sampai dalam 1 bulan kita nggak menghatamkan Al-Quran, jangan. Makanya ambil bagian dalam hidup kita ini, ya, ambil bagian dalam hidup kita bahwasanya Al-Quran itu menjadi pegangan untuk kita. Jangan Anda keluar kerja kecuali Anda udah baca beberapa lembar. Itu. Paling enggak baca Yasin dah. Habis subuh, pagi sebelum kerja baca Yasin. Yang penting Al-Quran kita baca. Kemudian, ya, Gala wagaturwina fi kitab Ibnu Sunni an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qara fi yawmin wa lailah 50 ayah lam yaktub minal ghafilin. Allahu akbar. Nabi kita menyebutkan yang diriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Sayyidina Anas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang membaca Al-Qur'an dalam 1 hari 1 malam, ya, 50 ayat, 50 ayat, lam yaktub minal ghafilin, Allah tidak catat dia daripada bagian orang yang lalai. Subhanallah, kita baca 50 ayat. Kalau Allah yang sudah catat kita enggak dari orang yang lalai, berarti dalam hari itu kita beruntung. Kalau kita mengerjakan amalan semuanya, manusia katakan inti beruntung. Untung itu miliaran ya 1 hari ini. Manusia makhluk Allah bilang inti beruntung. Tapi Allah bilang inti lalai. Untuk apa? 50 ayat kita baca dalam 1 hari 1 malam. Allah tidak catat kita minal ghafilin, daripada orang yang lalai. Itu. Wa qad qala ta'ala, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, innal ladzina yatluna kitabullah wa ila qauli yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya Allah Subhanahu innal ladzina yatluna kitabullah, mereka orang-orang yang membaca kitab suci Al-Qur'an sampai akhir ayat itu yarjuna tijaratan lan tabur, bagaikan orang yang berdagang dia enggak akan bangkrut. Enggak bakal rugi. Jadi enggak ada ceritanya tuh orang baca Al-Qur'an, ya, lalu dia mendapatkan kerugian, enggak ada. Ya, bahkan dia orang yang beruntung. Termasuk bukan orang yang lalai. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qara harfan min kitabillah ta'ala falahu bi khamsa hasan falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin aqulu alif harfun walam harfun wa mim harfun akhraja Tirmidzi wa sahahahu. Dikatakan di dalam hadis dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang membaca, ya, 1 huruf dari Al-Qur'an itu mendapatkan 1 kebaikan. Dan dari setiap kebaikan itu bisa berlipat ganda. Seperti misal kita baca begini. Alif lam mim. Itu bukan dihitung 1 huruf, itu bukan. Ya, tapi alif 1 huruf. Lam 1 huruf. Mim 1 huruf.
Jadi sudah 3 kebaikan tuh kita dapat dari Alif Lam Mim. Kalau Anda baca Yasin aja. Atau baca surat Kahfi malam Jumat. Ada berapa hurufnya itu? Dikali kebaikan. Dan setiap kebaikan bisa berlipat ganda. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'allamul Qur'an waqra'uhu wa qumu bihi. Fa in mathal Qur'an liman ta'allama faqara'ahu wa qama bika mathali jirabin masyu maskan yafurihu fi kulli makan. Dikatakan di dalam hadis ya bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan belajarlah Al-Qur'an. Jadi ada ilmu begini, Pak. Ilmu yang pertama kali dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu ada 3. Ilmu yang pertama kali ditanyakan oleh Allah di hari kiamat ada 3. Yang pertama Al-Qur'an. Yang kedua ilmu faraid. Ilmu masalah warisan itu. Yang ketiga ilmu hadis. Itu yang pertama kali ditanya. Yang paling bahayanya lagi, Pak, orang yang menghafal Al-Quran lalu dia lupakan itu. Itu orang yang paling berat siksaannya itu. Dia hafal Al-Quran, ya, dia lupakan. Arti dia lupakan, dia nggak peduli sama hafalan dia. Nah, paling tidak kalau kita, Pak, ya kayak saya pernah waktu saya belajar baik di Jawa Timur, baik di Gontor, baik di Darul Lughah Dakwah, baik di Yaman, kita menghafal Quran. Ya, cuman beberapa juz. Akhirnya sekarang udah lupa. Nah kalau lupanya itu kita yang lupain, itu nggak boleh. Tapi jangan sampai lupa kita tidak ada rasa penyesalan dengan apa yang sudah kita hafal itu kita lupa. Itu nggak boleh. Kadang-kadang kita berusaha ya untuk kita hafalkan kembali tuh, murajaah kembali, kita hafalkan lagi. Nah, jadi jangan sampai kita udah biarin dah. Udah yang dulu-dulu tuh nggak boleh. Itu orang yang paling berat siksanya di hari kiamat yang dia hafal Al-Quran lalu diabaikan Al-Quran itu. Apalagi diabaikan, dia lupakan sengaja dengan dia berbuat dosa. Itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebutkan di dalam hadis, man qama bi asri ayat lam yaktub minal ghafilin. Ya. Wa man qama bi mi ayat kataballahu minal qanitin. Wa man qama bi alfi ayat kataballahu minal munqantirin. Nabi sebutkan man qama bi asri ayat. Barang siapa yang membaca 10 ayat. Ya. Dia baca 10 ayat, ya. Itu dikatakan lam yaktub minal ghafilin. Allah tidak catat dari bagian orang yang lalai. 10 ayat. Wa man qama bimi ayat. Barang siapa yang membaca 10 ayat, 100 ayat, lam yaktub minal qanitin. Allah tidak catat dia daripada orang yang merugi. Ya. Wa man qama bi alfi ayat. Barang siapa yang membaca 1000 ayat, kata Allah minal mugantirin, Allah catat dia orang yang kaya raya, yang banyak harta, mugontor, ya, yang senang. Wa qala Aliyun karamallahu wajha man qara al-Quran wa huwa qa'imun fi shalah kana law bi kulli harfin mi'ata hasanah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah, beliau sebutkan, barang siapa yang membaca Al-Quran posisinya dia berdiri dalam sholat, kita diri lagi sholat, Allahu Akbar, kita baca Al-Quran, ya baik itu Al-Fatihah atau surat, ya karena lo bikul harfin mi'ata hasanah, satu huruf itu kalau kita baca dalam posisi sholat itu balasannya 100 kebaikan. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Ba 100 kebaikan dikasih. Sin 100 kebaikan. Mim 100 kebaikan. Udah 300 tuh. Berapa huruf yang kita baca? Dikali saja 100 kebaikan. Itu kalau kita baca Al-Quran waktu kita berdiri. Dalam posisi kita sholat. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran posisinya duduk. Fisolah. Dia ada udur, ada halangan. Dia sholatnya enggak diri tapi dia duduk. Duduk, dia baca ayat. Ya, dia baca Al-Quran. Karena lobi kulli harfin khamsuna ayah. Khamsuna hasanah. Maka satu huruf dia diberikan 50 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau posisinya dia duduk. Ya. Kadang-kadang orang sholat kalau dia udzur, kalau sholat wajib nggak boleh duduk. Hukumnya sholat berdiri bagi yang mampu wajib. Kalau sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah, ya, sholat sunnah dia mampu, cuman dia malas. Sholat sunnah dia duduk sholat. Itu bagaimana? Nggak apa-apa. Cuman jangan dibiasain. Jangan dibiasain. Orang yang udah tua aja diri sholat sunnahnya, kita yang masih muda masa duduk. Nah, jadi kalau diri pahalanya satu huruf menjadi 100 kebaikan. Kalau duduk dalam posisi sholat 50 kebaikan. Itu kata Sayyidina Ali. Kemudian. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran di luar sholat. Dia baca Quran di luar sholat tapi dia punya wudu, suci dirinya dia. Maka dibalas itu dari satu huruf itu ya 25 kebaikan. Jadi kita pulang ke rumah dari sini sambil jalan atau di mobil kita baca ya. Nah, itu satu huruf posisi kita diri berjalan itu 25 hasanah Allah berikan kepada kita. Kemudian wa man qara'a wa huwa ala ghairi taharatin, barang siapa yang membaca ya di luar sholat dia posisinya enggak punya wudu. Ada hadas enggak punya wudu, ya kan? Maka Allah berikan satu hurufnya itu 10 kebaikan. Enggak punya wudu. Apa yang dimaksud kebaikan? Yang jadi pertanyaan kita. Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau menyebutkan setiap kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya, kalau Allah kasih kita satu saja kebaikan, itu satu kebaikan itu ibarat kekayaan dunia dan seisinya. Jadi kalau kita bicara 100 kebaikan, satu kebaikannya itu dunia dan seisinya. Nah, ada pertanyaan begini, Pak. Ada hadis juga yang mengatakan kalau orang itu sholat qobliyatul fajar, sholat qobliyah subuh, itu kan khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, mana buktinya? Nah sekarang kalau Allah buktikan nih, inti sholat 2 rakaat, pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Allah kasih langsung cash sama inti. Dunia dan seisinya. Inti mau taruh di mana tempatnya? Kekayaan bumi. Allah kasih inti misalnya minyak saja. Dibayar cash sama Allah. Inti mau taruh di mana? Terus batu bara, Allah dikasih sama Allah cash batu bara. Yang ada di dunia ini batu bara dikasih sama inti. Inti mau taruh di mana? Nah, jadi tempat itu nggak ada. Nah oleh karena itu kalau kita berbicara mengenai pahala yang diberikan oleh Allah, itu tidak ada bedanya kita berbuat dosa. Kalau kita berbuat kejelekan, kita buat dosa. Kalau misalnya Allah kasih cash sama kita, setiap orang buat dosa, bejendol ada tandanya. Buat dosa jidatnya jendol. Lalu buat dosa lagi, jendol lagi. Kira-kira kalau setiap kita buat dosa, bejendol spontan, badan kita penuh jendolan enggak? Saya rasa jendol kita di atas jendol.
Nah begitu juga perbuatan baik, nggak seperti itu. Ya, nah, makanya kita bersyukur. Kalau misalnya Allah langsung bayar cash perbuatan dosa ada buktinya, mungkin kita malu mau keluar dari rumah Pak ya. Mungkin malu. Makanya umpetilah perbuatan baik kalian sebagaimana kalian mengumpeti dosa kalian. Umpetilah amal baik kalian sebagaimana kalian mengumpeti dosa kalian. Ente berbuat satu dosa, yang tahu diri ente doang. Kalau itu dosa orang tahu, ente malu sama orang. Ente umpetin kan itu dosa. Jangan sampai ada orang tahu nih. Nah begitu juga perbuatan baik yang ente kerjakan. Jadi gak usah bicara sama orang kalau kita buat baik. Umpati perbuatan baik ya sebagaimana Anda mengumpati dosa Anda. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ahlul Quran hum ahlullah. Ya. Orang yang ahli Quran itu, yang ahli Quran, yang hidupnya dengan Al-Quran, mereka itu adalah ahlillah dan orang khusus pilihan Allah. Khusus pilihan Allah. Ya kan? Makanya kalau orang yang menghafal Quran itu selalu terjaga hidupnya. Nah, jangan sampai juga Pak, kadang-kadang begini, ada orang yang mazhabnya itu beda dengan kita. Dia hafal Quran luar biasa, ya kan? Nah, kita harus belajar itu Al-Qurannya, cara bacanya, pengalamannya. Tapi jangan kita belajar mazhabnya yang beda sama kita. Nah, jadi kalau kita mengagungi hafal Qurannya dia tuh boleh, ya kan? Kita ambil ilmu Qurannya boleh, tapi ilmu mazhabnya nggak boleh. Kadang-kadang kita kelebihan, tahu kelebihan. Wah ini dari Saudi hafal Quran, pintar, luar biasa. Tapi ada perbedaan dengan kita. Kita buang itu yang kita punya, kita ikutin mutlak sama dia, itu juga nggak bagus. Jadinya salah nanti kita. Gitu. Jadi kalau mazhab Imam Syafi'i ada aturannya, Imam Malik ada aturannya, Abu Hanifah ada aturannya. Kalau kita mau bicara mazhab Imam Malik, kenapa Imam Malik katakan anjing gak haram? Daging anjing. Terus Imam Syafi'i bilang daging anjing haram. Mereka dua-duanya punya dalil. Baik secara Al-Quran atau secara hadis. Nah karena kita mazhab Imam Syafi'i, nggak boleh kita terpengaruh dengan mazhab mereka. Mazhab Imam Syafi'i makan anjing lagi. Kenapa? Imam Malik bilang boleh. Acak-acakan hidup inti berarti. Nah boleh, kita harus berkiblat ke satu mazhab. Itu. Kemudian, waqala sallallahu alaihi wasallam, man ja'ala al-Qur'an ya amama gadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran pemimpin dia. Pemimpin. Ya. Gadahu ilal jannah. Dia akan kebawa ke dalam surga. Itu Quran akan menarik dia ke surga. Ya. Kan kalau orang baca talqin disebutkan tuh. Ama imamuka, ma kiblatuka. Disebutkan Al-Quran imami. Quran itu imam kita, ya kan? Nah jadi kalau orang Al-Quran dijadikan imam dia itu, gadahu ilal jannah, maka Al-Quran akan narik dia ke dalam surga. Nah dalam ayat Al-Quran apakah? Wa amman utiya kitabu biyamini, ya fasawfa yuhasibu hisaban yasira. Ya wa amman utiya kitabu bishimali, ya. Jadi orang kalau yang dia diberikan oleh Allah kitab suci dari sebelah kanan, Allah kasih, dia terima dengan tangan kanan dia dari depan. Maka perhitungan dia itu mudah di hari kiamat. Ya. Yang bahaya kalau kita dikasih kitab suci sama Allah, kita ambil dengan tangan kiri. Yang lebih bahaya lagi kalau Allah mengasih Al-Quran tapi kita belakangin itu Al-Quran. Wa amman utiya wara'a dhahrihi. Itu paling bahaya.
Ya, insya Allah kita menerima Al-Quran dari depan kita dengan tangan kanan kita. Amin ya Rabbal. Kemudian ya, wa man ja'ala wara'a dhahrihi saqahu ilan nar. Na'udzubillah min dzalik. Ya, baru saya katakan tadi. Kata Nabi, barang siapa yang dia membelakangi Al-Quran, artinya nggak peduli sama Al-Quran. Nggak usah dipakai tuh hukum Al-Quran, nggak peduli. Ya, saqahu ilan nar. Dia akan dibawa ke neraka itu sama Al-Quran. Jadi yang menyepelekan Al-Quran, yang membelakangi Al-Quran, Al-Quran bawa dia ke neraka. Tapi yang Al-Quran dijadikan imamnya, dijadikan pedomannya, dijadikan petunjuk hidupnya, Al-Quran bawa dia ke surga. Itu. Makanya kita nggak boleh taat. Tidak boleh taat dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Manakala hukum itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nggak boleh. Kata Nabi, la ta'ata li ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita taat dengan perintah manusia yang mana perintahnya itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nggak boleh. Jadi kalau presiden buat aturan, menteri buat aturan, ya kan, gubernur buat aturan, wali kota, anggota DPR, MPR buat aturan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, tolak. Mau ngapain kita ikutin? Nggak peduli. Apalagi negara kita mayoritas umat Islam. Ini saya kasih logika saja, Pak. Saya kasih logika. Bangsa ini, setiap negara, kalau dia menjalankan sesuai dengan undang-undang yang ada di negaranya, aman. Ya, seperti kita ada undang-undang dasar kita. Ada undang-undang dasar kita. Setiap orang yang menjalani dengan undang-undang kita ini masih banyak peninggalan kolonial Belanda. Kita dijajah sama Belanda, masih banyak undang-undang yang jajah gitu tuh kita pakai undang-undangnya. Kita pakai undang-undang made in manusia, ya, di dunia, di Indonesia kita pakai undang-undang dan betul-betul taat dengan undang-undang itu, aman. Ini buatan manusia, hukum manusia. Bagaimana kalau kita kalau kita pakai di dunia ini undang-undang Allah? Artinya hukum Allah. Ya sudah pasti lebih aman lagi. Karena Allah yang menciptakan dunia dan Allah membuat aturan hidup di dunia seperti apa. Bapak punya kantor. Bapak punya kantor nih. Bapak tulis. Ya, dicari atau menerima pegawai. Ya, nah kalau ada orang mau daftar sama Bapak, Bapak kan seleksi dulu. Bapak tanya, begitu udah lulus, ente siap masuk ke kantor saya harus datang jam sekian. Istirahat jam sekian, pulang jam sekian, bisa taat. Ya bisa, diterima. Artinya kita punya kantor, kita punya perusahaan, orang yang mau masuk ke perusahaan kita sesuai dengan aturan kita. Begitu juga Allah. Allah ciptakan dunia ini dan Allah punya hukum. Punya aturan untuk orang yang hidup di dunia Allah. Allah ciptakan dunia, Allah juga buat hukumnya. Jadi kalau kita betul-betul mau sempurna, Allah hidupkan di dunia, pakailah hukum Allah. Jangan kita katakan hukum Allah itu kejam. Jangan kita katakan hukum Allah itu enggak sempurna. Jangan. Kalau satu negara belum bisa memakai hukum Allah, maka jangan kita katakan hukum Allah itu enggak baik. Hukum Allah itu kejam, jangan. Hukum Allah itu paling istimewa, Pak. Hukum Islam. Saya mau kasih contoh yang terakhir. Di dalam hukum Islam, kalau ada orang bunuh, hukumnya apa? Bunuh lagi. Walaupun ada 3. Pembunuhan itu ada 3. Ada bunuh dengan cara sengaja, ada bunuh dengan cara yang tanpa dia sengaja, artinya misal dia lagi manah atau lagi latihan nembak, ada orang lewat ketembak. Itu yang nembak itu nggak sengaja, nggak dihukum mati. Ini kita bicara yang orang ngebunuh dengan sengaja,
hukumnya dalam Islam apa? Bunuh lagi. Ngebunuh dibalas dengan bunuh. Itu selesai. Udah habis, nggak ada dendam. Tapi kalau hukum dunia nih, ya apalagi yang ngebunuh, ya kan? Sekarang mayat murah banget. Anak-anak pejabat, orang-orang kaya pakai mobil mewah, bawa ngebut-ngebutan, ugal-ugalan, nubruk orang, harganya murah tuh orang. Nggak masuk penjara lagi. Padahal bawanya lagi mabok, lagi apa. Itu kan lalai dengan sengaja. Nah, kalau hukum dunia, ya kita bicara di Indonesia aja. Misalnya ada orang ngebunuh, taruh hukumannya KUHP paling berat karena dia pembunuhan berencana 15 tahun. Karena nggak ada duitnya, susah. Kalau ada duitnya ringan. Cuman berapa bulan aja. Nah, jadi begitu dia dihukum 15 tahun, nah, waktu dia ngebunuh orang itu, ini orang itu punya anak laki umurnya 5 tahun. Masih kecil anaknya, masih bayi. Masih kecil 5 tahun. Dia jalani masa penjara nih yang ngebunuh orang tuanya. Begitu 15 tahun keluar dari penjara. Ya, anaknya ini dikasih kabar sama ibunya. Yang dulu masih kecil atau dikasih kabar sama orang. Hidup kamu tuh jauh dari kasih sayang bapak kamu. Kamu umur 5 tahun, kamu tuh bapak kamu di penjara. Bapak kamu dibunuh. Maka kamu gak punya orang tua. Tuh, sekarang yang bunuh bapak kamu sudah keluar dari penjara. Dia tuh yang bunuh bapak kamu. Oh, berarti bapak saya dibunuh karena dia. Ini anak sakit hati. Timbul dendam. Dicari celah, dibunuh lagi tuh yang bunuh bapaknya. Nanti yang ini begini lagi. Gak ada habis-habisnya. Tapi kalau ini kita bicara hukum. Jangan kita bilang hukum Islam tuh hukum Islam menguntungkan semua, bukan untuk umat Islam aja. Yang non Muslim juga untung. Tapi kalau pakai hukum Islam, ya yang ngebunuh dibunuh selesai. Atau ada orang nyolong hukum Islam dipotong tangannya, dipotong. Dia mau nyolong lagi nih, dia mikir nih. Kalau aneh nyolong lagi nih sekali lagi, tangan kiri aneh dipotong nih. Ntar aneh nggak punya tangan. Berarti begitu orang udah berbuat nyolong, dipotong tangannya, dunia tahu. Oh, dia pernah buat nyolong nih. Itu hukum yang paling sempurna. Hukum Islam. Nah, oleh karena itu, jadikanlah Al-Quran itu pedoman untuk kita. Hidup kita jadikan itu Al-Quran. Nah, kalau kita jadikan Al-Quran pedoman untuk kita, pasti kita akan selamat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Waktu sudah lewat. 10 menit, mohon maaf. Kita tutup dengan talqin dzikir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalu ma qultu ana nabiyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadar Rasulullah. Kalimat hak alaina ya Allah. Dengan kalimat tersebut hidupkan kami Allah. Dengan kalimat tersebut matikan kami Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina lusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wam fiya subhanakallahumma tahiyatum fiya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.